guys, welcome back to my channel, it's Nirwani. Video hari ini adalah untuk menjawab permintaan beberapa teman-teman yang sedang mempersiapkan proses pernikahan mereka. Yes, jadi hari ini aku akan sharing gimana kami kemarin mempersiapkan pernikahan kami dan dokumen-dokumen apa aja yang diperlukan dan bagaimana cara mempersiapkannya. Langsung aja yuk. Nah, karena ini kan dokumen penting, jadi aku catat ya beberapa ya. Jadi yang pertama, kalau untuk pasangan kita ya WNA, dia harus mempersiapkan yang pertama itu adalah CNI ya, teman-teman pasti sudah tahu CNI, Certificate of No Impediment, jadi surat single ya. Dan kalau dia udah pernah menikah lalu bercerai, sertakan juga akta perceraian, atau kalau pernah menikah lalu cerai meninggal, maka sertakan juga akta meninggal ya. Kemudian yang kedua ID, paspor, akta lahir, terus surat keterangan domisili, yaitu dia akan dapat dari Hemente. Terus pas foto 2x3 sama 4x6 masing-masing 4 lembar ya. Dan juga ID kedua orang tuanya. Nah, semua dokumen ini terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk kita sebagai warga negara Indonesia, kita mempersiapkan yang pertama tentu saja KTP ya. Kemudian ID kedua orang tua kita, maksudnya KTP kedua orang tua kita. Dan kalau teman-teman adalah anak pertama, maka akte pernikahan orang tua juga disertakan. Terus sama dengan pasangan ya, sertakan juga foto 2x3 dan juga 4x6 masing-masing 4 lembar. Lalu form N1, N2, N4 yaitu kita akan dapat dari kelurahan ya. Dari kelurahan terus ke kecamatan. Oke, terus untuk teman-teman yang khusus, teman-teman yang mau menikah di KUA, itu disertakan juga N3. Sebenarnya aku nggak terlalu ngerti form N3 ini gimana isinya ya, aku nggak pernah lihat karena aku waktu itu nikahnya di gereja. Tapi teman-teman yang mau menikah di KUA itu perlu, jadi boleh ditanyakan ke kelurahannya itu kayak gimana isinya ya. Terus akte lahir ya udah pasti. Terus kakak, baru udah. Oh, sama 2 orang saksi ya, 2 orang saksi beserta dengan KTP mereka berdua. Nah, jadi untuk teman-teman setelah semua dokumennya lengkap, ya apalagi terutama dokumen dari pasangan, itu mesti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di penerjemah tersumpah. Nah, kalau di case kami waktu itu karena suamiku adalah warga negara Poland yang tinggal di Belanda, jadi kami harus terjemahkan dokumen dari bahasa Poland ke dalam bahasa Inggris, baru dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya. Jadi mungkin teman-teman yang sama case-nya sama aku, yang dia bukan warga negara Belanda tapi bekerja dan tinggal di Belanda, mungkin itu prosesnya agak panjang ya. Nah, jadi dokumennya kami terjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris. Tentunya itu kami lakukan di Poland karena susah kan nemuin yang bisa menerjemahkan itu di Indonesia. Tapi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kita memutuskan untuk melakukannya di Jakarta karena ya banyak ya, kalau ke dalam bahasa Inggris tuh cukup banyak. Oke. Nah, setelah itu ini kita sih case-nya rada panjang ya karena nikahnya di Indonesia. Terus suamiku dulu dia Katolik. Nah, sementara kita harus menikah secara Kristiani. Jadi dia harus menjalani serangkaian proses yang menurut aku bagi semua orang pasti itu susah ya, tapi ya puji Tuhan bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi dia itu harus menjalani kursus ya, artinya kayak dari Katolik jadi Protestan gitu ya. Serangkaian belajar kayak beberapa bulan gitu ya, belajar sama pendeta. Baru setelah dia belajar, kemudian dia dibaptis ya. Pada saat proses belajar itu ada juga sekalian kita belajar tentang apa istilahnya ya, bimbingan pranikah kayak gitu ya, bimbingan pranikah. Baru setelah semua rangkaian itu barulah dia dibaptis dan resmi menjadi Protestan. Nah, setelah itu barulah kita berangkat, karena kita melakukan itu di semua proses itu di Jakarta ya, dengan by Zoom dengan pendeta.
selama beberapa bulan gitu ya, sejak suamiku masih di Netherlands. Jadi kita lakukan itu jarak jauh ya. Terus tapi proses pembaptisan itu kita lakukan di Jakarta. Nah setelah semua selesai, barulah kita berangkat ke Tapanuli Utara ya, karena kita menikah di Tapanuli Utara ya. Jadi dari Jakarta baru ke Tapanuli Utara. Oke. Habis itu setelah urusan dokumen-dokumen gereja selesai, barulah kita berangkat ke kampung ya. Baru kita menjalani rangkaian kalau di Kristen Protestan itu kan ada istilahnya kayak tunangan. Walaupun kami sebenarnya udah tunangan setahun sebelumnya, tapi secara tradisi kita itu belum ibaratnya ya. Jadi kita martupol istilahnya, itu tunangan ya. Setelah sampai 2 hari kami tunangan, baru 2 minggu kemudian barulah acara pemberkatan. Nah sebenarnya kita itu dari awal merencanakan, kalau orang Batak teman-teman pasti tahu ya rasanya ya, kita tuh rencana dari awal ingin melakukan pesta adat ya kan, karena itu adalah salah satu rangkaian yang paling penting buat kita juga, terutama buat orang tua kita kan, karena itu adalah momen dimana kita announce, kita memperkenalkan pasangan kita ke masyarakat ya, ke orang tua, ke keluarga besar. Nah dari awal banget kita tuh rencananya, tapi karena kondisi pandemi ya, itu semua kita benar-benar mungkin beberapa minggu sebelum acara pernikahan, acara pemberkatan ya, aku lupa ya, beberapa minggu apa lebih sebulan gitu ya, aku kurang tahu, tapi kita mengundurkan niat itu karena banyak pertimbangan ya, karena waktu 2020 Desember itu kan agak susah tuh, WNA masuk ke Indonesia itu harus pakai visa bisnis ya, dengan serangkaian peraturan yang amat sangat ketat, dan dia nggak boleh selama di Indonesia, dia nggak boleh mengunjungi tempat-tempat yang berkerumun. Pokoknya banyaklah yang pertimbangan yang membuat kita memutuskan dengan sangat-sangat berat hati adat itu kita skip. Tentu saja itu membuat pastilah perasaan kita nggak enak ya. Pokoknya kalau kamu orang Batak dan kamu rasa itu penting, pasti kamu ngerti apa yang aku maksud. Jadi tapi intinya pada akhirnya kita berpikir ya, kita harusnya kan sebenarnya menikah itu udah setahun sebelumnya, sebelum pandemi, tapi karena banyak urusan juga, nah jadi kita postpone waktu itu. Nah sekarang ini kita udah berjuang jor-joran, udah melewati fase yang amat sangat berat waktu itu. Jadi aku pikir, dan suamiku pun waktu itu, calon suamiku ya, dan aku pun udah sangat dalam kondisi tekanan yang berat gitu ya. Cuma kita pikir ya udah, yang paling penting adalah kita sah secara agama dan secara negara. Mudah-mudahan ada rezeki dan kondisinya baik, kita akan wujudkan ya acara yang tertunda sebaik mungkin di waktu yang tepat. So itu aja yang bisa aku sharing ke teman-teman semua. Semoga yang sedang mengurus proses pernikahannya semuanya lancar dan sehat selalu. See you on the next video.